Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Tris. Oke teman-teman, di sini di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya, terutama YouTuber pemula. Kalau misalkan kalian itu mau terjun benar-benar di YouTube, itu jangan terlalu fokus pada monetisasi ya teman-teman ya. Apalagi yang terlalu fokus pada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu nanti tidak akan pernah memikirkan channelmu itu nanti akan diarahkan kemana. Karena sebenarnya gini teman-teman ya, menjadi YouTuber itu tidak bisa menjadikan kalian itu kaya raya, nggak bisa. Ini nanti saya kasih tahu ya, kalau misalkan kalian tidak percaya bahwasanya pendapatan dari Google AdSense itu tidak banyak sebenarnya. Tapi di sini teman-teman ya, YouTube itu menyediakan fitur-fitur yang bisa mengembangkan channel kalian itu ke arah bisnis. Karena YouTube itu sebenarnya bisnis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian yang dituju hanyalah Google AdSense, ya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti kalian akan rugi sendiri. Karena selama kalian itu dalam perjuangan untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang pasti kalian itu mengeluarkan biaya banyak kan. Harus membeli kuota gitu kan, kuota internet. Kemudian perlengkapan yang lain seperti halnya, katakanlah contoh kecilnya adalah handphone. Handphone apa yang sekiranya bagus gitu kan, itu pasti kalian pikirkan dulu. Nah sedangkan penghasilannya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ini contohnya teman-teman ya, penghasilan punya saya ini ya. Dari satu video yang sudah view-nya mencapai sudah mencapai 15.000, itu ternyata penghasilannya cuma segini. Nah, makanya kalian jangan terlalu fokus pada monetisasi, tapi kalian pikirkan nanti ketika kalian monet, mau diarahkan kemana channel kalian. Seperti halnya contoh, mau dijadikan untuk belajar digital marketing dan sebagainya. Seperti ini ya contohnya teman-teman ya. Kemarin itu ada yang tanya ke saya, dan itu menyaksikan live streaming saya, karena latar belakang saya sebenarnya itu kan selain terjun di YouTube, saya juga usaha warung kelontong. Nah di situ waktu saya live streaming, ada seseorang yang menyaksikan live streaming saya, ternyata backgroundnya adalah rencengan, kemudian pokoknya sembako yang dijual. Nah di situ teman-teman, dia itu tanya ke saya bagaimana caranya untuk bisa buka warung kelontong seperti punya abang, gimana langkah-langkahnya. Nah di situ teman-teman, saya kasih arahan ke dia gitu kan, sampai dia itu menghubungi saya lewat WA. Akhirnya saya kasih contoh, begini mas, ini contohnya gini, sampai modalnya sekian, dari awal sekian. Nah itu paling tidak kita itu menjadi YouTuber bisa memberikan manfaat kepada penonton nantinya. Kalau misalkan kalian hanya memikirkan monetisasi, maka nanti kalian itu tidak bisa mengembangkan channel kalian. Karena yang diharapkan hanyalah Google AdSense. Ketika nanti Google AdSense itu didapat oleh kalian, maka kalian itu bingung mau diarahkan kemana channel kalian. Nah ya, perlu kalian ingat, ini contohnya teman-teman ya. Jadi saya kasih contoh, barangkali nanti yang nonton video ini juga membutuhkan untuk mengembangkan usaha seperti latar belakang saya, yaitu warung kelontong. Barangkali ada yang punya modal selain selain mengembangkan channel YouTube-nya, juga mengembangkan usahanya seperti apa. Nah nanti bisa ada orang itu konsultasi ke kita gitu kan. Seperti halnya YouTuber yang ini ya, dia itu pengennya mengembangkan warung kelontong seperti punya saya. Akhirnya saya kasih contoh, karena dia alhamdulillah sampai sekarang itu sudah kisaran 2 bulan, dia sudah dari awal dia tanya, dari awal buka bagaimana, kemudian nanti apa saja yang harus dibelanjakan. Nah ini contohnya teman-teman ya, saksikan video ini, barangkali nanti juga ada yang nonton video ini ingin mengembangkan usahanya seperti apa. Kalau misalkan sama seperti warung kelontong seperti ini, kalian bisa ambil contoh dari sini. Ada perlengkapan kamar mandi kayak rinso, pokoknya deterjen bubuk, deterjen cair itu kan juga dibutuhkan. Sampo di situ ya. Nah, ini kalau rencengannya ya. Kalau rencengannya kayak gini. Jadi kalau di luar kayak gini mas, rencengannya jajan-jajan kayak gini, snack-snack kayak gini ya. Nah, yang digantung di depan. Kemudian yang di kulkas ini kan isinya seperti ini. Nah. Kemudian air mineral itu paling utama, karena biasanya kan orang yang lagi perjalanan nanti mampir pengen beli minum gitu kan ya. Terus di dalamnya kayak gini mas,
Nah, ini rencengan-rencengan ini yang dibutuhkan kayak gini biasanya, yang paling banyak dibutuhkan. Kayak bumbu-bumbu dapur, ladaku, kunyit bubuk, itu sampean tidak usah ambil semuanya, ambil satu renteng dulu, yang penting ada gitu kan. Nanti kalau misalkan sudah laku ya ambil banyak, nggak masalah. Jadi kayak susu kayak gini, teh ya, ini rancengan. Kemudian ini untuk yang dikonsumsi ya Mas ya, ini untuk yang dikonsumsi, untuk rencengannya. Kemudian kopi-kopi kayak gini. Kemudian Rexona, itu kan pokoknya perlengkapan perawatan badan. Kayak sabun mandi biasanya ditaruh di etalase, itu ada sabun mandi ya. Kemudian kayak gitu ya, panis. Pokoknya perlengkapan cuci, perlengkapan mandi. Nah kemudian Mas, biasanya itu kalau minuman, kalau mau apa, kalau mau nyetok itu ya kayak gini. Jadi ada aqua, terserah mau jual apa, aqua merek apa terserah. Sekarang kan ada Le Mineral, kemudian ada apa namanya juga, Clio, itu juga ada. Jadi aqua besar, klub yang besar juga, kemudian yang tanggung, jadi semuanya ada. Biasanya kayak gini kan kadang orang-orang butuh itu. Nanti kalau misalkan mau nyetok, tapi kalau nggak mau nyetok sampai ambil satu dus dulu, misalkan untuk di kulkas aja dulu. Nanti kalau kayak gini kan saya nyetok, kenapa? Karena memang nanti ada orang yang butuhnya nggak dingin gitu kan, beli yang nggak dingin gitu. Nah kemudian di belakang ini Mas ya, yang dibutuhkan itu kan ya, ada minyak goreng, nah ada kayak gini nih Nutrijel, pokoknya yang bisa dimasak kayak gitu kan ya. Nah ini biasanya kan kalau ada orang jualan itu misalnya ya, beli susu kalengan kayak gitu, beli Nutrijel, terus minyak goreng, nggak tahu nak. Nah, terus ada kecap, terus kayak gitu ya. Nah, iya susu kecap, iya nak. Terus pokoknya perlengkapannya di belakang kayak gini Mas ya. Ada obat nyamuk kayak gini ya, obat nyamuk, ada cukuran jenggot. Itu kalau cukuran jenggot biasanya nanti menyusul lah. Kadang kan ada sales datang, kalau misalkan itu sampean sudah lama bukanya, itu ada sales mampir gitu kan, Mas mau cukuran jenggot nggak? Nah itu nanti ada biasanya penawaran kayak gitu. Terserah sampean nanti mau jual apa enggak ya. Ada apa, spon cucian, cuci piring, kemudian kawat cuci piring kayak gini. Nah ini tempatnya mie ya, ini tempatnya makanan instan saya Mas di sini Mas ya, kayak Indomie, terus Protek ya, pokoknya semuanya nih ya. Nah di belakang, di bawah ini saya bikin tempatnya minuman itu yang untuk di stok ya. Ini stoknya kan, kalau misalkan belanja kita itu tergantung agennya. Kalau agen itu ngecer nggak masalah, beli berapa. Kalau saya kan belinya slop-slopan, kalau minuman yang kerdusan ya beli dus-dusan kayak gitu. Jadi untuk stok di belakang. Nanti kalau di kulkas kan sudah penuh, ditaruh di belakang lagi sisanya. Nanti kalau di kulkas sudah habis, tinggal ngambil lagi di belakang kayak gitu ya. Kayak susu kayak gini. Nah ini larutan kaleng, kemudian juga adusari. Nah bir brand ini butuh, ini paling butuh biasanya. Ini orang-orang ini banyak yang butuh. Jadi minuman Floridina, Isoplas ini maaf ya, ini kocar kacir sekarang tempatnya Mas, soalnya masih belum dirapiin ya. Ya pokoknya yang penting kayak gini ya, raknya ditempatin kayak gini ya. Nah susu kayak gini. Terus ada pokoknya perlengkapan dapur, perlengkapan kamar mandi yang dibutuhkan orang-orang itu apa aja. Nah itu sampean belanjakan ya. Ini ada Mami Poko, itu untuk biasanya kan kalau pastilah di sekitar sampean itu pasti ada anak-anak kecil loh, yang baru lahir, yang butuh popok atau butuh pampers kayak gitu ya. Nah ini untuk yang di kayak energen, pokoknya yang semacam-macam kayak gini ya. Ini ya ladaku, nah ini ya semuanya ini ya Mas ya. Racik itu kan juga kebutuhan dapur ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi dari luar seperti itu, ini dari dalam. Kemudian sampean jadikan gambaran saja, yang paling dibutuhkan dulu apa, nanti yang lain-lain menyusul ya. Tinggal survei orang-orang di situ butuhnya apa lagi. Oke, terima kasih Mas. Jadi itu teman-teman ya. Nah itu sekedar contoh. Makanya kalian itu ketika ingin mengembangkan channel kalian, jangan hanya mengandalkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena kalau misalkan kalian itu tidak punya tujuan akan diarahkan kemana channel kalian itu, nanti kalian bingung sendiri. Bahkan nanti ketika kalian sudah mencapai atau mendapatkan Google AdSense, kalian itu kalau misalkan benar-benar melihat penghasilannya, bisa jadi kalian mundur dari YouTube. Ya, kalau kalian tidak bisa mengembangkan channel YouTube kalian.
akan diarahkan kemana. Oke, dari saya, perhatikan baik-baik. Jadi kalian itu jangan terlalu fokus pada monetisasi. Tapi kalian harus punya ide atau punya tujuan channel kalian itu nanti akan diarahkan kemana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.